Wacana hak angket di DPR terus digulirkan mengusut dugaan kecurangan pemilu. Bahkan, demo tak berhenti di depan gedung DPR RI Jakarta. Ada dua kubu yang pro dan kontra soal hak angket. Masa aksi yang mendukung hak angket tak hanya menuntut penolakan hasil pemilu yang dinilai curang, tetapi juga mengangkat tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi. Sementara itu, masa yang tidak setuju terhadap jalannya hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu menilai kedamaian pasca Pilpres menjadi hal utama yang perlu dijaga. Di tengah unjuk rasa, pada Selasa siang, anggota DPR RI juga menggelar rapat paripurna. Usulan hak angket disuarakan dalam paripurna oleh fraksi PDIP, PKS, dan PKB. Anggota DPR dari fraksi PKS, PKB hingga PD Perjuangan melakukan interupsi di rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13. Mereka mengingatkan DPR untuk menggunakan hak angket guna menyikapi dugaan kecurangan pemilu 2024. Optimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Partai Nasdem dan P3 belum menyuarakan dukungan hak angket dugaan kecurangan pemilu dalam rapat paripurna. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyatakan hak angket masih menunggu hasil resmi rekapitulasi suara di KPU. Hal yang sama juga disampaikan anggota DPR Ahmad Baidowi yang menyebut fraksi P3 belum menggelar rapat untuk menentukan sikap terkait hak angket karena beberapa kader masih mengawal suara di daerah. Berarti artinya kalau dari Nasdem baru akan bersikap setelah 20 Maret? Setelah 20 Maret, setelah kita betapapun menghormati penghitungan KPU ini, penyelenggaraan pemilu. Selain menunggu hasil pemilu itu juga menunggu sikap PDI Perjuangan? Enggak. Tolong garis bawahi. Tanpa PDI pun Nasdem akan mengambil jalan atau akan mengangkat. Hak angket itu hak politik. Ada hak menyatakan pendapat, hak angket, dan hak interpelasi. Pilihan ini kan belum ditentukan mana yang diambil. Kan belum. Fraksi-fraksi juga belum bersikap. Kami pun belum melakukan rapat internal. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita kabari kalau sudah bersikap. Karena anggota masih ngawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi. Supaya nggak hilang. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Kalau dilihat kekuatan fraksi DPR untuk hak angket, gabungan Koalisi Perubahan dan Koalisi Ganjar Mahfud punya total 314 kursi, sementara Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Gibran ada 261 kursi. Kalau nantinya hak angket lolos di DPR, pemerintah diharapkan bisa memberikan jawaban untuk menjelaskan bahwa pemilu sudah berjalan dengan baik. Tim Liputan, Kompas TV. Wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu mulai disuarakan di paripurna DPR RI kemarin. Namun sebagian fraksi dari Koalisi Perubahan dan Koalisi pendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud belum memutuskan untuk mendukung hak angket atau tidak. Nah, lalu apakah serius atau tidak hak angket ini? Kalaupun fraksi saling tunggu, apa yang ditunggu? Kita ulas bersama, sudah hadir di studio anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lulu Nur Hamidah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan secara daring, ada juga anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, Kamru Samad. Lalu ada anggota DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Baidowi. Dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mas. Ya. Bang Kamru, Mbak Lulu. Selamat pagi, Bang, semua. Oke, saya ke Bu Lulu dulu. Bu, Ya. kemarin saya menyimak Bu Lulu menginterupsi paripurna. Ya. Dan yang saya tertarik adalah kata-kata dari Bu Lulu yang muncul pada saat itu. Ini pemilunya udah brutal katanya. Ini brutalnya di mana? Karena disanggah juga oleh sejumlah fraksi, anggota DPR dari fraksi partai yang mendukung pasangan 02. Ini brutalnya di mana? Bisa dijelaskan? Iya, terima kasih ya. Jadi kalau kita mau pakai term brutal ini kan tentu bukan fisik ya, bukan orang kemudian Ya. gelut, kemudian Ya, ya. kemudian ya satu kekerasan fisik, tetapi
dari sisi secara simbolik dan kemudian juga penggunaan kekuasaan, saya kira dengan menggerakkan berbagai sumber daya untuk misalnya pemenangan, apakah itu paslon tertentu atau misalnya partai tertentu atau pihak-pihak yang memang dikehendakin, maka ini memang juga sangat brutal gitu. Kan kita lihat kan bukan soal akhir ya atau kemudian hasil, karena apa? Karena ini sebuah rangkaian proses. Jadi pemilu itu adalah sebuah rangkaian proses dan ini berjalan cukup lumayan ya lama gitu dan kita bisa melihat baik itu mulai dari upaya untuk mengubah melalui Mahkamah Konstitusi, kemudian ketika sebelumnya lagi misalkan dari sisi pendaftaran partai-partai dan lain sebagainya, termasuk kemudian huru-hara yang kaitannya dengan Sirekap, yang satu TPS bisa ada 800 suara, padahal DPT-nya cuma 250 dan seterusnya, dan banyak sekali pertanyaan dan menjadi hak publik memang untuk kemudian mempertanyakan sebenarnya ada apa dengan penyelenggaraan pemilu kita yang kali ini gitu. Apakah ini memang by design, apakah ini memang ada indikasi kecurangan yang memang ingin dilakukan tetapi keburu ketahuan misalnya nggak rapinya sebuah skenario, ataukah ada hal yang lain yang memang semata-mata faktor teknis itu kalau kaitannya dengan misalnya Sirekap. Tetapi kan ada juga yang non teknis, misalnya dengan bagaimana misalnya eksekutif mencoba mempengaruhi lembaga yudikatif, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan dari sisi persyaratan calon wakil presiden gitu kan. Pada saat yang sama KPU misalnya belum mengubah PKPU-nya dan kemudian sudah menerima pendaftaran dan seterusnya sehingga terjadilah apa yang kemudian dianggap ini brutality gitu. Apalagi kalau kemudian ada segenap tim ses yang begitu besar dari unsur pemerintah hanya ada di salah satu paslon yang katanya dengan Pilpres misalnya ya, nggak tentu mereka kemudian punya asosiasi dengan partainya karena konteksnya adalah Pilpres itu. Nah, ini juga hal-hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita belum pernah lihat di pemilu misalkan di era Pak SBY, karena kebetulan kalau kami kan, kalau PKB ya, itu kan juga bagian dari koalisi Presiden SBY, tetapi tidak ada penggunaan sumber daya kekuasaan yang sebegitu rupa gitu untuk ini jadi bekerja di belakang paslon tertentu. Jadi semua rentetan peristiwa tadi ini yang Anda analogikan dalam satu kata itu brutal itu tadi. Karena kemudian banyak sumber daya yang lain yang bisa dikerahkan dari itu gitu. Belum lagi misalkan ada sejumlah orang yang ya saya kira patutlah untuk dimintain keterangan. Makanya konteksnya ini adalah DPR melakukan fungsinya pengawasan, punya hak untuk meminta keterangan, minta klarifikasi, dan berhak untuk melakukan penyelidikan bagi pemerintah. Kita undang ke DPR untuk menjelaskan apa yang memang kita anggap patut, tidak patut, apa yang kemudian bahkan dianggap tidak etik pada waktu itu kan ranahnya di sebelah sono nih yang etik. Tetapi DPR sebagai lembaga pemerintah politik kan berhak untuk melakukan fungsi itu. Punya proses pengawasan dan fungsi klarifikasi begitu ya terhadap masalah-masalah pemilu yang terjadi. Tapi begini, sebelum saya lebih jauh menanyakan, ini ada juga ketakutan begitu ya, ada anggapan bahwa hak angket ini ujung-ujungnya nanti terhadap pemakzulan gitu. Ya, ini saya kira itu masih agak jauh ya. Enggak ya. Kalau gini nih, kita harus kembali kepada semangat kita. Pertama, hak angket itu adalah hak konstitusional. Itu ada di Undang-Undang Dasar loh. Jadi itu hak yang melekat bagi DPR. Setiap anggota itu bisa mengajukan hak angket dan itu bisa dengan berbagai isu yang kita anggap memang punya dampak bagi kelangsungan kita berbangsa dan bernegara. Jadi bisa hak angket terkait dengan pemilu, bisa hak angket kaitannya dengan bansos, bisa hak angket dengan kelangkaan beras. Dulu sebenarnya kita juga mau mengajukan yang kaitannya dengan kelangkaan minyak goreng, tapi kemudian proses politik itu menghambat itu. Jadi itu bisa saja dan tidak perlu kemudian harus kita tanggapin apakah ini akan berujung kepada pemakzulan. Proses baru akan kita mulai, tapi kita sebenarnya punya semangat. Pemilu ini kan bukan berakhir hanya di pemilu 2024 gitu loh. Kita mau ada perbaikan sistem pemilu, prosedur pemilu, tata cara pemilu, ya, partisipasi pemilu, pengawasan-pengawasan dari publik, dari juga partai politik sebagai peserta pemilu. Jadi banyak hal yang memang harus kita bongkar untuk apa? Ya harus ada kondisi pemilu yang jauh lebih baik dan bermartabat di tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya saya ke Mas Ahmad Baidowi, Mas Owi. Apa rekan koalisi Anda nih di Pilpres PDI Perjuangan kan sebenarnya yang pertama menginisiasikan hak angket ini terutama dari calon presiden Anda sendiri, Ganjar Pranowo. Tapi kemarin saya menyimak sejumlah
ungkapan begitu termasuk dari politisi PDI Perjuangan yang ada di DPR, Arya Bima dan juga Jarod Saiful Hidayat. Tapi sebenarnya kok dari yang sangat kencang kok jadi agak melempem begitu. Karena Pak Jarod sendiri mengatakan bahwa belum ada instruksi dari fraksi. Nah, pertama pertanyaan saya bagaimana dengan kondisi di internal koalisi Ganjar Mahfud dan sikap P3 sendiri sejauh ini bagaimana? Kayaknya masih maju mundur juga gitu Mas Owi. Pertama soal sikap koalisi sampai sekarang kita masih koalisi Ganjar Mahfud mengawal sampai penghitungan suara selesai di tanggal 20. Oke. Adapun hak angket itu sebenarnya hak yang biasa saja. Di DPR itu punya 3 hak. Hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Kemarin DPR itu baru masuk. Bahkan kami dari fraksi P3 belum sempat melaksanakan rapat pleno fraksi karena anggota kami masih fokus di dapil mengawal rekapitulasi suara. Yang mana jalur-jalurnya apabila terjadi kecurangan, kita lapor ke Bawaslu. Itu dulu yang kita lakukan. Baru nanti mungkin minggu depan setelah masuk rekapitulasi tingkat nasional, itu anggota DPR sudah mulai berdatangan ke DPR. Baru kita lakukan sinkronisasi. Kalau kemarin misalkan Mbak Lulu menyampaikan interupsi, ya itu hak beliau gitu kan. Dan itu ya sebagai seorang anggota DPR, ya punya hak untuk itu. Mana salahnya interupsi itu bukan usulan resmi. Yang sering ini bahwa seolah-olah angket itu sudah diusulkan. Itu kan baru interupsi ya, baru kondisi pra acara lah gitu kan. Ada mekanismenya memang. Warming up ya. Acara resminya kapan? Ya, acara resminya kapan? Ya setelah ada selembar surat atau 2 lembar surat yang diajukan ke pimpinan DPR. Itu. Nah, kalau kemudian kami hari ini belum bersikap, misalkan fraksi yang lain sudah bersikap, itu kan hak masing-masing fraksi karena kondisi di internal fraksi itu tidak sama. Seperti P3 hari ini. Dengan Anda udah tahulah apa yang ramai lagi di media, kami belum berpikiran untuk hal-hal lain selain mengawal rekapitulasi yang berjenjang itu. Oke, jadi alasannya untuk hak angket ini ya bukan berarti tidak mau serius untuk maju, tapi masih mengawal proses rekapitulasi suara terutama untuk P3 ya yang sekarang masih dikawal, begitu ya Mas Owi. Jadi bukan karena maju mundurnya karena takut keluar dari koalisi atau bagaimana ya? Oh, nggak ada urusan lah. Koalisi itu soal yang lain. Soal rekapitulasi suara hal yang berbeda, angket sesuatu yang berbeda. Begini, jangan sampai teman-teman di P3 kami perintahkan nih, suara Anda itu hilang gara-gara Anda itu ada di Jakarta. Karena misalkan mau ngurus hiruk pikir soal politik nasional, sementara suara dirinya di dapil hilang gitu. Itu yang kita larang gitu. Makanya fokus dulu deh sampai penghitungan tingkat provinsi selesai, baru mau naik ke nasional, bolehlah kamu itu kembali ke Jakarta, baru kita rapat. Karena P3 kan di ambang batas, tapi tipis ya gitu. Yang sedikit, tamat riwayatnya kan gitu. Nah itu sikap politik gitu kan. Persoalan nanti apakah menjadi angket atau tidak, ya tentu kita akan diskusi bersama dan melihat data-data yang dibawa oleh teman-teman di lapangan. Apalagi kemarin P3 sempat kesenggol sedikit ya suaranya sama PSI ya, Mas Owi ya. Ya itu salah satunya ya. Kenapa kami meminta semua fokus mengawal rekapitulasi secara berjenjang itu. Ya. Baik, saya ke Pak Kamru Samad. Kemarin Pak Kamru Samad juga angkat bicara begitu ya di paripurna ketika Bu Lulu mengutarakan atau menyuarakan perlunya hak angket digulirkan di DPR. Pak Kamru Samad mengatakan ada isu yang lebih penting sebenarnya dari hak angket ini. Kalaupun ada hak angket, ya coba mengurusi masalah-masalah yang dihadapi negara saat ini. Kurang lebih begitu ya Pak Kamru Samad ya? Iya Mas, benar sekali memang tentu kita selama berbulan-bulan ini kan juga bertemu dengan masyarakat ya. Berbagai aspirasi yang kita terima, harapan-harapan mereka selama kita berbulan-bulan berada di tengah-tengah masyarakat. Dan kami menangkap kesan kuat yang mereka harapkan itu adalah pemulihan ekonomi rumah tangga. Perbaikan kondisi keuangan rumah tangga, yaitu bagaimana supaya produktivitas rumah tangga mereka itu bisa lebih baik, pendapatan rumah tangga bisa lebih berkelanjutan dan mengalami kenaikan.
Nah, ujung dari semua aspirasi itu adalah mereka mengharapkan adanya penciptaan lapangan kerja baru yang bisa memberikan dampak baik bagi rumah tangga mereka. Oke. Jadi itu aspirasi yang sangat nyata yang kami terima di tengah-tengah masyarakat. Oke. Begitu, Mas. Oke, jadi fokusnya ke situ. Tapi begini, penggalangan hak angket ini saya yakin juga tidak akan berhenti begitu ya. Meskipun P3 tadi mengatakan masih menunggu hasil rekapitulasi suara, tapi setelah proses pemilu itu selesai, saya yakin ini juga akan terus digalang oleh fraksi-fraksi di DPR yang mendukung bergulirnya hak angket. Lalu dari Partai Gerindra sendiri dengan mitra-mitra koalisinya nanti di DPR, itu ada strategi khusus atau komunikasi khusus bagaimana agar angket ini tidak bergulir, karena memang pastinya tidak akan setuju hak angket ini bergulir. Begitu Pak Kamrus Samad, bagaimana respons Anda soal ini? Iya, jadi kalau menyangkut hak angket ini adalah sesuatu yang secara konstitusional dimiliki oleh setiap anggota untuk mengusulkan. Dan mekanisme pengajuannya pun juga cukup jelas, minimal diusulkan oleh 25 anggota DPR, berasal dari lebih dari satu praksi secara tertulis. Secara tertulis diajukan kepada pimpinan Dewan, lalu kemudian pimpinan Dewan mengagendakan di sidang paripurna. Lalu kemudian apa substansi dari pengajuan hak angket? Itu yang tentu harus kita lihat. Kalau substansi yang berkaitan dengan ada hal-hal yang dianggap melanggar undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah, maka tentu kita melihat pasal apa, undang-undang apa, pasal apa yang dilanggar. Oke. Nah, jadi masih jauh dari proses itu. Karena itu kemarin menurut saya adalah sebuah hal yang biasa saja. Di setiap sidang paripurna selalu ada interupsi, selalu ada dialog, selalu ada aspirasi. Jadi sesuatu yang biasa saja dan tidak perlu kita terlalu khawatir tentang hal tersebut. Oke. Kemudian saya ingin menanggapi kalau dikatakan pemilu ini brutal. DPR terlibat dari semua aspek kepemiluan. DPR yang memilih KPU, di dalamnya juga ada praksinya Mbak Lulu di Komisi 2. DPR yang memilih Bawaslu, di dalamnya juga ada praksi Partai Gerindra dan kita semuanya. DPR yang memutuskan anggaran pemilu, DPR yang merevisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017, DPR yang membuat aturan main tentang sengketa kepemiluan. Oke. Yang di dalam pasal Undang-Undang Pemilu jelas, kalau sengketa proses administrasi ranahnya di Bawaslu, kalau sengketa hasil akhir maka ranahnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya juga heran kalau dikatakan pemilu ini brutal di tengah kursi PKB mengalami kenaikan. Berarti apakah itu proses lahir dari kebrutalan? Ya, itu pertanyaan yang sangat pedas. Kalau ada partai yang suaranya naik, mungkin emang itu kerja partai begitu Pak Kamrus Samad. Tapi memang betul ada sejumlah perangkat penyelenggara pemilu gitu ya, langsung juga dipilih oleh DPR, dirancang oleh DPR. Tapi ketika sudah dipilih tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konstituennya, anggota-anggota DPR yang merancang semua undang-undang pemilu, perangkat pemilu, ini apakah juga salah? Apakah juga aneh jika ada pertanyaan kembali, mereka kenapa tidak on the track dalam menyelenggarakan pemilu gitu kira-kira? Karena itulah disiapkan salurannya, Mas. Dalam undang-undang pemilu, tata urutannya sudah diatur dengan baik. Kalau ada penyelenggara yang tidak netral atau abuse of power, menyalahgunakan kewenangan mereka, diajukan ke DKPP. Dan itu DKPP telah bekerja di tengah proses pemilu nih, misalnya memberikan peringatan keras terhadap KPU. Itu sesuatu yang sudah berjalan. Apa yang kita ragukan dalam proses ini? Itu fakta, bukan isu. Kemudian tadi saya sebut, kalau hasil akhirnya saja 20 Maret belum selesai, apa yang undang-undang pasal mana yang dilanggar yang mau diajukan? Karena itu adalah sesuatu yang berbeda. Coba kita melihat secara jujur dari 185 juta rakyat kita yang berpartisipasi di dalam pemilu ini. Di tengah hujan mereka datang melintasi sungai, sawah, menuju TPS menggunakan hak suara mereka. Ya, puluhan ribu
petugas KPPS siang dan malam bekerja, masa iya kita tuduh mereka brutal? Apa tega kita melihat begitu besar harapan mereka terhadap sebuah perubahan bagi kehidupan mereka, kita tuduh mereka brutal. Ini yang saya tidak bisa mengerti pandangan-pandangan seperti itu. Padahal bahkan tidak sedikit KPPS yang sakit, bahkan ada yang meninggal di tengah dalam tugas. Ini kan sesuatu yang harus kita berikan empati kepada keluarga mereka yang telah mereka mengorbankan waktu dan tenaga untuk melayani hak konstitusional masyarakat. Oke. Begitu, Mas. Saya akan meminta respons dari Bu Lulu, tapi soal tadi yang dinyatakan Pak Kamru Samad. Tapi saya ke Mas Adi dulu. Ini Mas Adi, dari perjalanan awal wacana hak angket sampai dimulainya paripurna kemarin begitu, Anda melihat seberapa serius fraksi-fraksi di DPR menggalang hak angket ini, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau itu ditanyakan apakah serius atau tidak, tentu serius ya, Mas. Ya. Bagi saya ini adalah tanda-tanda awal bagaimana fraksi-fraksi, terutama kubu yang di nomor 1 dan nomor 3 ini menganggap ada proses-proses yang dinilai ada indikasi kecurangan, ketidakadilan, dan seterusnya selama pemilu di 2024. Karena ini prakondisi, karena ini adalah warming up, publik sudah menangkap sejak lama, maka satu-satunya cara untuk melihat apakah hak angket ini serius atau tidak digulirkan oleh teman-teman fraksi di DPR adalah segera mengusulkan ini kepada pimpinan DPR. Tanpa itu semua ya saya kira memang publik menilai ini hanya sebatas alat bargain position, hanya sebatas omongan-omongan politik yang saya kira memang validasi keseriusannya itu perlu dipertanyakan. Apalagi yang perlu ditunggu. Kubu 1 dan 3 ini kan iman politiknya sama. Tuduh pemilu di 2004 ini brutal, penuh dengan kecurangan, ketidakadilan, intimidasi, politisasi bansos dan seterusnya. Publik ini sudah hafal dengan template-template ini semua. Pertanyaannya adalah kapan minimal 20 anggota DPR, minimal 2 fraksi melayangkan hak angket ini ke DPR. Udah itu saja ukurannya. Tanpa itu semua publik melihat ini jangan-jangan ada sesuatu yang memang ingin coba dibergen dalam konteks kepentingan. Terima kasih. Saya kira di situ saja sederhananya, apalagi ditunggu. Nunggu ketua DPR sepertinya. Ketua DPR-nya kan lagi kunjungan kerja ya, Bu Lulu ya, ke luar negeri. Mungkin kalau sudah ada ketua DPR di dalam negeri begitu memimpin paripurna, mungkin bisa langsung diajukan dan langsung disepakati bersama. Nah, tadi saya akan meminta respons ke Bu Lulu soal diksi brutal yang dinilai selama Pak Kamru Samad tadi kurang berempati kepada petugas penyelenggara pemilu yang ada di daerah yang sudah memperjuangkan berjalannya pemilu bisa berjalan sejauh ini begitu. Tapi saya akan tanyakan itu setelah jeda ya Bu Lulu. Kita akan jeda dulu di Sapa Indonesia Pagi, akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih memperbincangkan soal serius atau tidaknya realisasi hak angket yang kini terus bergulir di DPR. Tadi kita sudah membahas bersama sejumlah narasumber, dan yang menarik tadi ada perdebatan soal diksi brutal nih Bu Lulu. Saya tadi sebelum jeda menanyakan ke Bu Lulu, meminta respons dari Pak Kamru Samad yang dinilai diksi brutal ini kurang berempati terhadap penyelenggara pemilu yang sudah berjuang melaksanakan pemilu di daerah. Iya, terima kasih ya Pak Kamru Samad. Saya kira itu juga satu hal ya. Jadi kalau soal empati tentu bukan hanya tidak berkurang, justru ini yang akan menjadi catatan kita semua. Kasihan, jadi justru kasihan para penyelenggara yang ada di bawah yang sudah berjibaku mengatasi berbagai kendala geografis, apalagi Indonesia yang sangat luar biasa kompleksnya begitu. Maka kenapa tema tentang tujuan kita dalam penyelenggaraan pemilu itu harus ketemu gitu. Apa ya, tentu soal jurdil, jujur, adil, tanggung jawab, etik itu satu tarikan nafas dengan kemudian kerja-kerja yang bisa diukur. Termasuk tadi soal loyalitas, soal dedikasi itu nggak ada kaitannya sebenarnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan apakah kita punya simpati atau tidak. Justru karena kita menjunjung tinggi rasa hormat kita kepada semua pihak yang sudah punya niat baik bagi penyelenggaraan pemilu ini, maka jangan sampai kemudian ini dinodain atau kemudian ya ada kerja-kerja di balik itu semua yang memang ditengarai tidak patut. Nah, sekali lagi bahwa hak angket ini adalah sebuah mekanisme untuk melakukan klarifikasi, untuk melakukan penyelidikan
ya bisa saja nanti hasilnya seperti apa, yaitu tergantung bagaimana nanti dinamika di sana dan temuan-temuan yang kita dapatkan. Nah, oleh karena itu anggota DPR ini kembali sebenarnya bukan soal fraksi ya. Jadi itu hal yang lain ya. Jadi saya juga tidak tahu kalau soal misalkan sikap fraksi seperti apa, hanya memberikan ruang kepada kami anggota DPR, saya misalkan sebagai anggota fraksi PKB yang tidak dihambat untuk mengajukan hak angket itu iya. Jadi ini kita harus luruskan dulu. Ini adalah hak anggota dan tadi disampaikan cukup 25 orang dari lebih dari satu fraksi perwakilan yang ada di DPR bisa mengajukan. Nah, saya kira berbagai pertanyaan-pertanyaan termasuk apa sih yang kemudian dianggap curang, justru itu yang akan kita tanyakan nanti gitu. Justru itu yang kemudian akan kita klarifikasi. Kita punya indikasi dong. Kita punya indikasi, kita punya penanda, kita punya gestur, kita bisa merasakan, kita juga bisa melihat, kita juga punya laporan-laporan yang itu juga kita himpun. Ada suara-suara publik. Ada suara publik, kalau tidak salah Kompas bahkan 62% lebih yang kemudian mendukung dengan inisiatif hak angket. Itu sesuatu. Makanya saya bilang silent majority itu tetap menginginkan bahwa penyelenggaraan pemilu ini tetap harus jujur dan adil. Terlepas siapapun kemudian yang nanti akan menjadi pemenang pemilu, itu soal lain. Jadi ada hasil pemilu, ada pemenang, itu tidak kemudian mengabaikan fakta kalau misalnya di situ apakah ada kecurangan, di situ apakah kemudian ada hal yang tidak patut, ada hal yang tidak etik. Nah, DPR memiliki tanggung jawab itu semuanya untuk apa? Untuk clarify. Untuk membuat terang benderang dan karena memang ini lembaga politik ya tentu ranah kita adalah ranah politik itu. Kalau kemudian kita ngomongin aspek pidana pemilu ya itu tempatnya sudah ada sendiri. Di sana juga ada Bawaslu, kemudian ada Gakumdu dan lain-lain. Nah, itu berbeda. Justru kalau kita bertanya di mana posisinya KPU, di mana posisinya Bawaslu, di mana posisinya misalnya justru Gakumdu, apa yang kemudian mereka kerjakan di dalam semua proses pemilu ini gitu. Nah, itu yang menjadi ranah kita. Justru kita yang akan mengundang, memanggil dan minta klarifikasi. Kan begitu. Oke. Jadi ya kembali menjalankan tugas fungsi pengawasan ya terhadap penyelenggaraan pemilu, meskipun pemilunya sudah selesai tapi prosesnya belum berakhir begitu sampai ada penetapan saya kira karena saya kira penting sekali lagi saya tadi sampaikan ini bukan pemilu yang terakhir. Semua partai politik juga memiliki kepentingan agar pemilu yang akan datang, jangan lupa di depan mata kita ini ada 271 pilkada loh. Kita tidak ingin terjadi, mohon maaf, misalnya kebutuhan itu juga akan terjadi di pilkada misalkan yang masif akan dilakukan atau terjadi kalau kemudian tidak kita antisipasi dari sekarang. Nah, kita benar-benar ingin membangun semacam sistem politik dan pemilu yang sangat kuat, yang sehat, yang dewasa, yang juga menjunjung tinggi etika karena itu basis demokrasi kita itu bukan hanya soal menghasilkan pemenang siapa dan that's it gitu loh, ya kan? Kan bukan sekedar itu. Justru dari pemilu ini kemudian akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya akan punya dampak serius bagi kehidupan kita. Tapi begini Bu Lulu, saya tertarik juga dengan posisi PKB saat ini yang masih bergulir periode 2019-2024 kan sebenarnya masih dalam koalisi pemerintah begitu. Nah, sikap PKB di DPR ini yang menggulirkan hak angket apa juga tidak khawatir nanti juga akan mempengaruhi posisi PKB di internal pemerintah, terutama masih mendudukan beberapa menterinya yang mengajukan inisiatif ini kan saya bukan menterinya PKB. Saya adalah anggota DPR yang dipilih oleh rakyat dan saya menerima setiap hari, setiap saat media sosial saya dan bahkan yang datang ya kemudian surat masuk yang mendorong agar DPR benar-benar menggunakan hak konstitusionalnya gitu untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang mungkin tidak mampu untuk diungkap secara terbuka dan kita juga menemukan fakta-fakta yang lain yang ini justru yang akan menjadi materi kita pada saat nanti ada pembahasan terkait dengan hak angket pemilu ini gitu karena ini juga tidak akan kita open di sini karena apa ya karena kita belum memulai itu gitu. Jadi kita belum memulai itu sehingga kita juga memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan kemudian juga informasi dan kemudian inilah yang akan kita klarifikasi, akan kita selidikin bareng-bareng ya sehingga kita punya kesimpulan yang kira-kira sahih lah bahwa pemilu ini artinya sesuai dengan tujuan. Sikap fraksi belum bulat ya untuk hak angket ini, jadi masih pandangan-pandangan individu di internal fraksi. Ya karena memang hak angket itu adalah hak individu kan. Ya. Baik, ini nanti akan dibicarakan kembali bagaimana sikap fraksi kemudian. Nah, saya akan ke
Mas Owi lagi. Mas Owi, kalau tadi oke lah P3 sekarang masih concern untuk penghitungan suara pemilu, masih fokus karena untuk mengawal suara P3 yang saat ini masih berada tipis ya, ada di ambang batas parlemen begitu. Nah, tapi saya mengutip pernyataannya rekan Anda juga sesama fraksi P3 di DPR, Pak Saifullah Tamliha, bahwa beliau juga mengaku tidak berminat dengan hak angket ini. Itu artinya tadi seperti yang saya tanyakan, ini kan masih sikap individu. Nah, kalau secara kelembagaan ke depan, bagaimana sih sebenarnya sikap P3 yang mayoritas di dalam internal fraksi maupun juga di partai politik soal hak angket ini, Mas Owi? Ya belum bisa menyimpulkan, karena kalau bicara fraksi itu kan harus keputusan fraksi. Tapi kan ada obrolan-obrolan sesama anggota fraksi, sesama anggota partai begitu. Sejauh ini bagaimana? Saya bilang anggota fraksinya masih di dapil. Oh, mayoritas begitu berarti ya? Karena kita tidak mau mengganggu mereka mengawal rekapitulasi suara gitu. Berat. Oke. Jangan sampai kita ngurusin angket, suaranya hilang di dapil. Kegeser. Oke. Nah, itu gitu. Nah, soal kemudian pribadi-pribadi berpendapat, ini namanya berpendapat boleh. Oke. Tapi ketika akan menjadi keputusan fraksi itu harus dihasilkan melalui keputusan rapat. Nah, sampai hari ini P3 belum menggelar rapat apapun. Karena anggotanya masih di daerah pemilihan. Oke, karena Pak Saifullah kemarin mengatakan atas nama fraksi nih, saya mengutip ya pernyataan yang dikutip beberapa berita di online begitu. Sampai saat ini anggota fraksi P3 tidak berminat untuk menggunakan hak angket. Ini kan jadi sudah membawa nama anggota fraksi, sudah seberani itu untuk membawa nama anggota fraksi. Tapi ini tidak demikian yang dikatakan Mas Owi nih, gimana nih? Ya Pak Saifullah sendirian kan anggota fraksi. Oke. Kan mengatasnamakan anggota fraksi dengan mengatasnamakan fraksi itu kan dua hal yang berbeda, Pak. Oke, baik. Sama halnya dengan mengatasnamakan Kompas TV dengan wartawan Kompas TV kan beda. Ya. Oke lah, kita hargai putusan P3 yang sekarang kayaknya masih maju mundur soal hak angket. Tapi kalau itu dinilai oleh publik, Gak ada soal maju mundur. Semua mekanisme di P3 harus diputuskan melalui rapat. Oke. Kita tidak bisa bicara kalau tidak ada keputusan resmi hasil rapat. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Kamru Samad deh kalau gitu. Ini perdebatannya lebih spesifik lagi tadi, bagaimana soal tadi Anda mengatakan DPR ini yang meloloskan semua produk pemilu begitu ya, termasuk juga penyelenggara pemilu. Mengapa dipertanyakan kembali? Tapi saya punya analogi seperti ini Pak Kamru Samad. Jika seorang polisi juga menerbitkan STNK, SIM, tapi ketika yang menggunakan kendaraan itu kan syarat-syarat penggunaan kendaraan. Tapi ketika si pengguna kendaraan ini melanggar lalu lintas, termasuk lampu merah misalnya, disemprit begitu ya, di stop oleh polisi karena melanggar, apakah itu salah juga, Pak Kamru Samad? Jadi Mas, DPR itu adalah perpanjangan dari masyarakat dan partai politik. Partai politik adalah peserta pemilu. Dia terlibat secara langsung di dalam kontestasi seluruh tahapan pemilu. Jadi seluruh partai politik dan seluruh kader partai politik, seluruh pengurus, seluruh caleg terlibat secara langsung dalam proses kontestasi pemilu. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka tentu mereka sebagai bagian daripada peserta pemilu yang terlibat langsung bisa menjelaskan dan mengetahui apa yang terjadi di lapangan dan apa yang sepatutnya untuk dilakukan. Kalau saya sih melihat hak angket ini belum serius, sekedar hanya untuk membangun pencitraan. Kenapa saya katakan belum serius? Karena kita belum melihat usulan administrasi secara resmi. Siapa saja anggota DPR yang mengajukan hak angket. Jadi sesuatu yang saya khawatir justru karena positioningnya kalah, maka dia ingin melempar tanggung jawab. Seolah-olah tuh kesalahannya ada di pihak lain. Padahal mereka-mereka ini adalah peserta pemilu. Bagian daripada yang berkontestasi di dalam pemilu. Nah, itu yang kemudian menurut saya ini hanya sekedar untuk membangun opini. Karena kita belum melihat proses administrasi
mekanisme resmi yang diajukan oleh para anggota Ya. yang melakukan interupsi misalnya atau melakukan punya pemikiran yang sama. Oke. Karena itu hal ini menurut saya adalah sesuatu yang biasa saja, kita tidak terlalu perlu khawatir. Oke. Apalagi hak angket adalah hak anggota bagi kita semua dan Baik. diatur di dalam konstitusi. Begitu, Mas. Baik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, ada juga yang mengkhawatirkan, tadi saya sebenarnya sudah tanya di awal juga kepada Bu Lulu, bahwa arah hak angket ini endingnya kepada pemakzulan presiden karena dinilai pemerintah tidak bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik, dianggap curang dan juga terlalu campur tangan begitu terhadap penyelenggaraan pemilu yang dianggap sekarang ini dugaannya banyak sekali yang curang. Bagaimana analisis Anda soal itu? Bukan saya kan? Bukan saya yang ngomong. Ya, ini ada anggapan dari publik begitu. Oh, oke, anggapan publik ya, bukan saya yang ngomong ya. Jadi spekulasi semacam itu pastilah muncul ya. Tapi yang paling prinsip sebenarnya hak angket ini diusulkan dulu di DPR. Ya. Itu aja bagi saya. Kalau sudah hak angket itu bergulir, baru yang lain-lain itu bisa dibicarakan. Betul. Provokasi ini Mas Adi ini ya. Ya problemnya apa yang mau dimakzulkan? Hak angketnya aja nggak pernah diusulkan. Ya, Inilah menurut saya ada hal yang sifatnya teknis dan politis. Kalau bicara tentang teknis, saya kira kalau ketua umum partai di kubu 1 dan 3 ini selesai, itu anggota-anggota mau di Mekah, mau di Arab Saudi, atau lagi umroh, apalagi jaga TPS, suruh datang ke Jakarta tanda tangan akan tanda tangan, Mas. Ya. Ini problemnya ada sesuatu yang politis yang nggak selesai. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang sedang dihitung betul. Misalnya soal bagaimana kemungkinan pasangan 0 nomor 2 ini kalau betul nanti diumumkan sebagai pemenang, kan kubu 1 dan 3 berupaya untuk menjadi bagian di dalamnya. Oke. Sehingga kalau hak politik yang mereka gunakan melalui angket ini terlampau agresif menyerang keputusan politik dan hasil pemilu, ini akan kontraproduktif dengan keinginan mereka itu untuk menjadi bagian dari kubu pemerintah nanti. Inilah yang kemudian menimbulkan satu asumsi dan spekulasi, jangan-jangan ini hanya gertak sambal untuk menyampaikan agenda politik yang sebenarnya tidak pernah diketahui oleh publik secara umum. Makanya satu-satunya cara untuk melihat angket ini serius, besok langsung usulkan ke pimpinan DPR. Apa susahnya sih? 25 anggota dewan tanda tangan. Kan tadi masih ngawal suara katanya Mas Adi. Kemarin itu sudah banyak yang hadir, Mas. Kemarin itu sudah banyak yang hadir. Cari 25 orang anggota dewan, 2 fraksi itu tak sesulit mencari jarum jam di tumpukan jerami. Itu semudah kita mencari kawan di mall dan nongkrong. Udah gitu aja menurut saya. Udah tahu tempat nongkrongnya ya. Bagaimana pimpinan-pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik menginstruksikan kepada kadernya, pada anggotanya yang ada di Senayan, segera usulkan angket. Selama itu juga maka angket ini akan berjalan. Bukan hanya sebatas diskusi lagi. Oke, ini yang menarik tadi saya sudah tanyakan juga ke Bu Lulu. Ini soal posisi partai-partai yang sekarang berada di internal pemerintahan, masih berada di internal pemerintahan begitu ya, di periode 2019-2024 ini. Ada PKB juga salah satunya. Lalu juga ada PDI Perjuangan yang justru awalnya menggulirkan wacana isu hak angket ini di DPR. Nah, ada juga di sisi lain peristiwa Partai Demokrat yang masuk lingkaran kabinet di saat Ketua Umumnya AHY dilantik sebagai menteri. Ada pengangkatan menteri, apakah juga akan ada yang dicopot jika misalnya hak angket ini dipaksakan untuk bergulir di DPR, Mas Adi? Kalau soal itu sebenarnya sudah selesai, Mas. Jadi bagi PKB ataupun P3, sisa waktu untuk berakhir masa jabatan kekuasaan di tanggal 20 Oktober ini sebenarnya tidak terlalu signifikan. Kan cuma tersisa 1 bulan. Oleh karena itu, kalau untuk ada sikap kritis dari PKB dan P3 misalnya, konsekuensinya menteri mereka itu direshuffle, saya kira bagi mereka terlampau remeh-temeh dan gampang untuk diantisipasi. Yang paling penting kan adalah next, setelah 2024 presiden terpilih, mereka di mana posisi politiknya. Di P3 ini kan sebenarnya nggak terlampau clear. Ada yang mengatakan akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah, ada juga yang siap menjadi oposisi. Disitulah sebenarnya kenapa misalnya P3 nggak ikutan interupsi. Di PKB, kira kalau toh betul iman politiknya ingin berada di luar kekuasaan politik, mestinya kemarin saat instruksi, bukan hanya Mbak Lulu yang menyampaikan secara terbuka. Terus terang saya senang dan happy itu Mbak, orasinya cukup luar biasa, mewakili kita-kita sebagai aktivis. Cuman yang menjadi pertanyaan, secara kolektif kolegial hak angket itu diusulkan, bukan hanya diinstruksikan di DPR, bukan hanya diwacanakan di media, yang paling konkret, segera usulkan itu ke pimpinan sebagai bentuk perwakilan rakyat. Karena kalau memang soal indikasi kecurangan pemilu itu
dititipkan kepada Bawaslu ataupun MK, kita nggak bisa berharap banyak. Satu-satunya cara yang melakukan investigasi, mengungkap indikasi kecurangan ini adalah proses politik di Mahkamah. Maksud saya di DPR melalui hak angket. Tanpa itu semua ya saya kira ini akan menguap soal indikasi, soal kecurangan-kecurangan yang kemudian tidak bisa diungkap secara tuntas, Mas. Saya kira di situ. Publik hanya ingin tahu, jangan sampai kekuatan politik yang besar yang ikut bermain dalam politik di 2024 ini kemudian melanggeng begitu saja tanpa ada proses-proses dinamika politik yang berkembang. Oleh karena itu hak angket ini kita tunggu sebagai bagian dari proses dialektika berdemokrasi. Ada check and balances. Apakah betul ada pihak-pihak yang menjadi bagian oknum kekuasaan politik hari ini terlampau jauh mengintervensi dan ikut campur terkait dengan pemilu di 2024. Hanya DPR yang mampu melakukan itu secara proporsional, secara konstitusional, dan secara politik. Rakyat biasa itu tidak akan mampu melakukan itu semua. Oke, saya kembali ke Mas Owi dulu nih ya, Bu Lulu. Soalnya tadi kan bicaranya kita masih kawal suara dulu di apa namanya masing-masing dapil gitu ya untuk perolehan suara pemilu. Tapi konteks hak angket ini juga Mas Owi, kalau mau ngomongin mengawal suara pemilu kan ada hak angket untuk mempertanyakan berbagai kecurangan yang terjadi di gelaran pileg juga begitu, tidak hanya pilpres. Konsentrasi kita selama ini pemilu hanya pilpres, tapi kan pileg juga harus dikawal. Ini terbukti bahwa di daerah banyak sekali gesekan-gesekan antar saksi dan juga petugas pemilu begitu ya, yang kita saksikan di sampai Indonesia Pagi juga hari ini kita memberitakan ada yang sampai ricuh, sampai gontok-gontokan. Nah ini nggak khawatir kalau memang tidak segera ditanggulangi melalui apa namanya sikap di DPR juga akan terus bergulir dan akhirnya menjadi bola salju begitu, Mas Owi? Itu hal yang berbeda, Mas. Bukan berarti dengan angket semua persoalan selesai. Kalaupun angket jadi diusulkan itu kan butuh waktu, butuh proses memanggil selain proses administrasi untuk sah menjadi angket. Tapi kalau kata Mas Adi tadi nggak sulit katanya gitu. Apanya faktanya? Itu yang interupsi sudah tanda tangan belum? Kan gitu aja sebenarnya. Nah, sekarang gini, tidak bisa memotret pola yang ada di parlemen dengan cara yang ada di luar. Itu hal yang berbeda, Pak. Apalagi kami pelaku politik yang ada di lapangan sekaligus yang ada di dalam. Jadi hari ini kami juga dihormati bahwa kami hari ini sedang mengawal rekapitulasi, ya dihormati juga dong. Kalau ternyata suara kami hilang, apakah kemudian angket bisa menjadikan kami DPR? Tidak. Makanya kami katakan, banyak loh anggota fraksi P3 yang izin kemarin itu. Kenapa? Karena masih direkapitulasi. Kalau enggak, suaranya rawan hilang di kecamatan. Kemudian kapan angket bisa dijalankan? Pertama, kalau sudah ada pengajuan, feeling saya itu nunggu tanggal 20, hasil pemilunya belum gitu loh. Tunggu tanggal 20 soal untuk kemudian kapan ya? dalam perjalanannya ada hal-hal yang tidak sesuai, kan mekanismenya banyak. Ini saya korban nih, tidak hanya omon-omon saya ini, suara saya berpindah, saya lapor ke Bawaslu. Jangan dianggap kami tinggal diam, karena penyelesaiannya itu tidak hanya diangket. Begitu, Pak. Baik. Ya, saya terakhir ke Bu Lulu dan Pak Kamru Samad. Saya ke Bu Lulu dulu. Untuk konteks kita pembicaraan pagi hari ini kan hak angket gitu, meskipun kata Mas Owi ini belum saatnya. Tapi di kondisi internal PKB juga apakah sama dengan P3 bahwa sekarang masih mengawal proses suara? Agak hangat ya, karena memang kita punya tradisi lah membicarakan hal ini seperti ini sangat terbuka, dan kita juga senang ada semacam lingkungan ya yang memang mendukung. Kita nggak punya ruang tabu sebenarnya di PKB. Jadi ketika ada aspirasi begitu besar untuk mengangkat hak angket, langsung kemudian kita diskusikan. Di diskusian itu ya antar orang per orang ya. Jadi antara kami, misalkan saya, Mas Yanuar, kemudian ada juga Mbak Nihaya dan beberapa teman, terus ada Mas Daniel dan seterusnya. Ini kita memang mau diem atau mau kita respon. Jadi sudah mulai menghangat. Oh iya dong, itu iya. Dan kemudian orang per orang, makanya kemudian kenapa kita percaya diri dari unsur kami nih misalnya, karena kita udah ketemu orang per orang dan jumlah yang memang cukup untuk di PKB. Jadi saya tidak sendirian. Jadi dengan teman-teman yang lain, kita setuju, kita sepakat, kita angkat apa? Justru untuk membuat terang benderang gitu.
Dan sekali lagi bahwa karena ini adalah hak konstitusional bagi anggota DPR, maka ya tidak perlu kemudian untuk dihalangin. Kita harapkan justru ini dalam rangka untuk melaksanakan fungsi checks and balances. Dan gak ada kaitannya dengan siapa yang kalah, kemudian siapa yang menang. Justru kita mau pemilu itu apapun tujuannya, substansinya dan hakikatnya itu mesti harus satu tarikan nafas gitu loh. Bukan hanya sekedar melahirkan siapa yang menang atau siapa yang dimenangkan, tetapi apakah kemudian segenap prosesnya ini juga jujur, kemudian adil, kemudian juga menjunjung tinggi etika, kemudian tidak ada intimidasi, tidak ada sumber daya negara yang hanya digunakan untuk calon tertentu atau paslon tertentu atau partai tertentu dan lain sebagainya. Jadi saya kira hal-hal semacam ini yang tidak mungkin bisa semuanya melalui mekanisme Bawaslu karena memang ranahnya berbeda. Kami yang bisa mengundang Bawaslu, kami yang bisa kemudian mengundang KPU, kami juga yang mengundang unsur-unsur dari pemerintah yang lain gitu kan, untuk bisa menjelaskan sehingga apa semuanya menjadi clear dan tidak terulang lagi. Biar tidak terulang lagi. Jadi kalau termasuk pihak-pihak lain yang mungkin kita anggap perlu untuk kita undang dan itulah fungsinya hak angket. Kita bisa melampaui itu. Kalau kita lihat halaman 1 Harian Kompas hari ini, hak angket fraksi di DPR saling tunggu. Jadi sekarang PKB tidak akan tunggu ya? Tetapi kan nggak bisa sendirian, maksudnya gitu. Jadi PKB nggak bisa sendirian kalau memang syaratnya kan tidak bisa satu unsur fraksi kan. Iya. Kalau dari sisi jumlah orang ya tentu bukan saya tidak sendirian. Nah, yang juga menarik kita nantikan nanti sebenarnya inisiator awalnya adalah PDI Perjuangan. Bagaimana sikap PDI Perjuangan kemudian yang menjadi corong awal begitu untuk bergulirnya hak angket di DPR yang saat ini justru sepertinya agak saling tunggu juga sepertinya. Nah, masih menarik untuk kita tunggu meskipun saat ini proses pemilu masih bergulir begitu di KPU, penghitungan suara masih dilakukan. Ya kita kan baru reses Mas, jadi karena kita baru reses dan kita baru masuk dan sidang pertama baru kemarin pembukaan, kita warming up itu menjadi semacam sign kepada ke publik bahkan kita akan melakukan sesuatu. Bahwa ini keseriusan dari DPR untuk menggulirkan angket sebagai fungsi pengawasan DPR. Baik, terima kasih Ibu Lulu dari PKB telah bergabung di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Lalu tadi juga ada Pak Kamru Samad dari Gerindra, Mas Ahmad Baidowi dari P3 dan Mas Adi Praitno sudah berbagi informasi dan perspektifnya di pagi hari di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak-Bapak dan Bu Lulu, sehat selalu.